Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 9? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana minggu lalu kita break, kita libur karena ada hari raya Saraswati. Dan pada minggu ini kita melanjutkan materi kita, yaitu adalah kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mempelajari, membahas tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Oke. Sebelum kita mulai mempelajari bab yang ketiga ini, coba kalian renungkanlah gambar yang ada di tayangan di bawah ini, yang ada di video ya. Jadi di sana ada gambar 3.4, yaitu menaati, menyayangi dan menghormati kedua orang tua dan guru adalah kunci dari keberkahan hidup. Nah, di sini adalah gambar ya. Gambar di mana seorang siswa di sini dengan taat, dengan takzim, yaitu menghormati gurunya, di mana di sana gurunya sedang menjelaskan, sedang memberi penjelasan kepada siswanya, dan siswanya mengamati, mendengarkan dengan seksama. Pernahkah kalian mendengarkan bahwasanya ada istilah surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa demikian? Kenapa kok surganya tidak ada di telapak kaki ayah? Contoh semisalkan, ya karena memang pada prinsipnya seorang ibu di sini ya memiliki keutamaan 3 kali dibandingkan seorang ayah. Di mana seorang ayah ini adalah memiliki tugas adalah untuk memberi nafkah. Nah, jadi seorang ayah di sini adalah salah satu tugas dari seorang ayah di situ adalah menafkahi. Ya, jadi menafkahi, mencari rezeki untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya. Sedangkan seorang ibu, yang pertama, seorang ibu itu mengandung. Mengandung kita, mengandung saya, mengandung kalian itu selama 9 bulan lamanya. Sakit di pinggang, sakit di perut, muntah-muntah, mual-mual, dan lain sebagainya. Jadi dalam tempo waktu 9 bulan, kita berada di alam kandungan, maka seorang ibu itu lelah, letih, mual, muntah, sakit, dan seterusnya. Tetapi apa? Seorang ibu tetap dengan tegar, ya, istilahnya itu tidak mengeluh dalam mengandung kita. Itu poin pertama. Jadi apa kelebihan seorang ibu dibandingkan ayah atau bapak? Yang pertama adalah seorang ibu mengandung kita, mengandung anaknya itu selama 9 bulan. Lalu yang kedua, seorang ibu melahirkan. Di mana melahirkan di situ adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Luar biasa itu. Sakitnya luar biasa. Kalau ditanya oleh seorang dokter ahli, bahwasanya tidak ada yang mengalahkan sakitnya orang yang melahirkan. Jadi sakitnya orang itu tidak ada yang mengalahkan sakitnya orang yang melahirkan. Maka dibilang melahirkan itu adalah antara hidup dan mati. Maka seorang ibu kita mengorbankan dirinya untuk melahirkan kita ke dunia. 2 poin. Yang ketiga adalah merawat, membesarkan, menyusui, merawat sampai kalian sebesar ini, sampai saya sebesar ini. Maka dari itu ada istilah bahwanya surga itu berada di telapak kaki ibu. Oleh sebab itu janganlah sekali-kali kita ini menjadi anak yang durhaka. Jangan sekali-kali kita itu membohongi orang tua. Jangan sekali-kali kita itu membangkang apa yang memang diperintahkan atau apa yang memang disuruh oleh orang tua kita. Maka sungguh durhaka kita sebagai seorang anak, terutama kepada ibu kita. Nah, ini yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu hormat dan sayang kepada orang tua dan guru. Nah, di sini ada sebuah gambar maling kundang. Kalau kalian pernah dengar cerita tentang maling kundang, di mana cerita ini adalah menceritakan seorang anak yang tidak mengakui ibunya karena ibunya itu adalah miskin dari desa, miskin ya. Pokoknya miskin dari desa, tidak berpenampilan bagus, sedangkan dia sudah menjadi orang yang berhasil. Ketika ibunya menemui dia tidak mengakui dirinya adalah ibunya, sehingga akhirnya ibunya mengutuk kepada anaknya
sehingga menjadilah si anak itu adalah batu. Nah, inilah sebuah cerita yang hikmahnya itu bisa kita ambil bersama, bahwasanya seorang anak bisa menjadi seperti sekarang ini, bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi orang yang kaya, semisalkan itu tidak lepas dari namanya peran orang tua. Tidak lepas dari peran orang tua. Dari sejak melahirkan, mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik, menyekolahkan, dan seterusnya. Jadi tidak akan lepas dari peran orang tua. Maka dari itu, kita selayaknya menghormati, kita selayaknya menyayangi kedua orang tua kita. Nah, ini nih adalah gambaran maling kundang yang tidak patut kita contoh, ya, tidak boleh. Bagaimanapun fisik orang tua kita, bagaimanapun keadaan orang tua kita, maka kita harus menghormati dan sayang kepada orang tua kita. Tidak boleh sebaliknya, sampai tidak mengakui, tidak mau mengikuti perintahnya, suka membangkang, suka malah membentak dan seterusnya. Itu Anda sudah menjadi orang yang durhaka. Dan ingat, durhaka kepada orang tua itu akan Allah balas langsung di dunia. Jadi durhaka kepada orang tua itu, maka Allah akan beri azab, akan Allah beri balasan langsung di dunia, tidak menunggu di hari akhirat. Nah, itu bahayanya. Maka kita sebagai seorang anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Oke, ya. Keharmonisan dan kebahagiaan atau kebaikan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota saling menghormati dan menyayangi. Jadi akan muncul sebuah keharmonisan, akan muncul sebuah kebaikan apabila semua anggota dalam keluarga itu saling menghormati dan saling menyayangi. Di mana anak menghormati orang tua dan orang tua menyayangi anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya dan kakak menyayangi adiknya. Nah, itu prinsipnya. Yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Sehingga bagaimana sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan dari tingkat keluarga. Ya. Sehingga pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dini dalam keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak. Maka harus kita biasakan di rumah, kita harus saling menghormati, saling menyayangi. Yang besar menyayangi yang kecil menghormati yang besar. Saat kecil, saat SD, anak SD ini kalau saliman itu ketemu gurunya, ketemu orang tuanya, ketemu kakaknya, itu saling cium tangan. Akan tetapi semakin besar, semakin naik tingkat SMP, semakin naik tingkat SMA, akhirnya ketakzimannya, ya, jadi penghormatannya kepada orang yang lebih tua itu saya rasa semakin berkurang. Satu, semakin besar bukannya makin sopan, makin santun, tetapi makin tidak mau salaman. Misalkan ketika bertemu tidak saling sapa, salaman pun hanya sekedarnya salam. Nah, ini seharusnya justru kebiasaan-kebiasaan kita saat kecil dulu, cium tangan, itu adalah salah satu tanda kita menghormati orang yang lebih tua. Dalam hal ini kita menghormati orang tua, dalam hal ini kita menghormati guru, dalam hal ini kita menghormati kakak kita. Nah, ini sebenarnya adalah beberapa contoh atau salah satu contoh bagaimana caranya kita saling menghormati dan menyayangi, yaitu mudah sekali dengan bersalaman seperti contoh seperti ini. Jadi hormat kepada guru di sini adalah salaman atau salim, ya, cium tangan guru, itu merupakan salah satu cara kita menghormati kepada guru. Nah, itu salah satu contohnya. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Nah, di mana sikap menghormati dan menyayangi kepada orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Nah, ya. Namun balas budi kita tidak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Jadi orang tua kita ini sudah mengorbankan segalanya. Seorang ayah pergi bekerja dari pagi hari, pulang siang atau bahkan pulang sore atau bahkan pulangnya malam, atau yang bekerja malam sampai pagi hari, tidak lain dan tidak bukan karena menginginkan anaknya itu ke depan adalah
sukses dengan cara apa? Menyekolahkan dan lain sebagainya. Jadi kita ini sebagai anak harus balas budi kepada orang tua kita. Seorang ibu sudah mengandung, melahirkan, membesarkan kita sampai sebesar ini, maka kita harus juga membalas budi. Caranya apa? Mudah. Cara kita membalas budi kepada orang tua dalam hal ini itu sangat mudah. Dengan cara apa? Menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Itu cara yang paling mudah itu. Mister, gimana caranya kita menyayangi, menghormati? Ya kalau disuruh Anda jangan mengelak. Kalau disuruh Anda jangan membantah. Ya enggak? Nduk, belikan ini sabun di toko itu. Udah habis sabunnya. Ya nanti dulu masih nonton. Nah itu berarti Anda tidak menyayangi, Anda tidak menghormati, tidak taat kepada orang tua. Maka itu seharusnya Anda langsung pergi. Nah itu salah satu cara kita membalas budi kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Ya, tuh. Di mana kewajiban menghormati kedua orang tua banyak tertuang dalam Al-Quran. Dalam hal ini di antaranya adalah dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-23 sebagai berikut. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka 'alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengadakan kepadanya atau kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, qaulan karima. Jadi perkataan yang baik. Jadi jangankan Anda membantah, jangankan Anda menolak orang saja tidak boleh. Jadi kita harus berbicara kepada orang tua itu dengan perkataan yang baik. Contohnya, ketika kita berbicara dengan teman kita bisa dengan menggunakan nada seperti apapun. Woi, gimana kabarnya, boy, piye-piye. Wah, itu bisa. Bebas-bebas saja karena itu teman Anda. Tetapi ketika Anda berbicara kepada orang tua, maka turunkanlah nada Anda. Itu dia bilang kaulan kariman itu, perkataan yang baik itu adalah yang santun. Jadi jangan sampai suara kita lebih besar daripada kedua orang tua kita. Itu prinsipnya di situ ya. Nah, itu. Ayat tersebut di atas menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapak kita. Maka dari itu, tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Nah, mengucapkan kata kepada orang tuanya tidak boleh. Ya apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar dari itu. Nah, ketika kita sedang dinasihati orang tua, dengarkan baik-baik, jangan memotong pembicaraan. Kita berusaha menampilkan sikap terbaik supaya kedua orang tua kita merasa dimuliakan. Dan nasihat-nasihat tersebut kita laksanakan dengan sebaik-baik. Jadi kalau kita misalkan dinasihati orang tua, kita dengarkan dengan seksama, jangan kita potong, jangan kita bantah, dan kita harus kerjakan dengan sebaik-baiknya apa yang memang sudah dinasihati oleh kedua orang tua kita. Nah itu sebagai seorang anak tuh harusnya seperti itu. Nah, ya. Di mana anak yang menghormati kedua orang tuanya akan selalu meminta nasihat, akan selalu meminta petunjuk dan doa kepada orang tuanya. Jadi ketika misalkan kalian ingin berangkat ke sekolah, berarti kalian meminta doa restu kepada orang tua kalian dengan cara kalian pamit dan kalian saliman ya, bersaliman dengan kedua orang tua. Anda mau berangkat ke sekolah, Anda harus pamit, minta doa, saliman. Anda mau pergi kemanapun, belajar kelompok mungkin, terus bermain dengan teman mungkin. Nah itu Anda juga harus pamit, Anda juga harus minta doa. Nah inilah merupakan cerminan dari anak yang soleh dan soleha. Nah, ya itu ya.
Di mana anak soleh tidak menganggap orang tuanya bodoh dan ketinggalan zaman. Mereka juga tidak merasa malu dan menyesal dengan keadaan orang tuanya. Seperti yang Mr. Haris bilang tadi, bahwasanya apapun bentuk fisiknya, ya orang tua kita memang tidak sepandai kita dalam hal teknologi, dalam hal handphone, misalkan dalam hal internet mungkin. Orang tua kita, saya yakin kita lebih apa istilahnya, kita lebih modern, kita lebih maju dalam hal teknologi. Akan tetapi bukan berarti kita sebagai seorang anak itu merendahkan orang tua karena ketinggalan zaman, tidak. Malah justru kita yang harus apa istilahnya merangkul beliau. Kita harus pelan-pelan mengajarkan kepada beliau bagaimana caranya menggunakan teknologi, dan kita tidak boleh merasa malu dan menyesal dengan keadaan orang tua dalam hal fisik ataupun dalam hal apapun, ekonomi dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh malu. Mentang-mentang orang tua kita miskin kita malu, tidak boleh. Mentang-mentang orang tua kita fisiknya tidak sempurna kita menjadi malu, itu juga tidak boleh. Apapun keadaannya kita harus menghormati kedua orang tua kita. Oke ya. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, antara bapak dan ibu manakah yang lebih berhak diperlakukan dengan baik? Nah, ini coba ya kita cermati ya. Dari Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Kutanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab lagi, ibumu. Nah, lalu bertanya lagi, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Lalu bertanya lagi, siapa ya Rasulullah? Baru Rasulullah menjawab, kemudian adalah bapakmu. Setelah bapakmu, kemudian kerabat yang paling terdekat dengan kalian. Nah, itu tadi yang Mr. bahas di awal tadi, bahwasanya ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, siapa yang harus saya berlakukan dengan baik? Yang pertama ibu, baru bapak. Yaitu menjawab apa yang tadi Mr. tanyakan di awal. Karena memang ibu kita adalah mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita. Dan sedangkan ayah, yaitu adalah mencari rezeki, menafkahi kita sebagai seorang anak dan juga istrinya. Nah ini ya. Lalu kepada siapa lagi? Baru kepada keluarga yang paling terdekat. Siapa sih keluarga yang paling terdekat? Tentu sanak saudara kita. Siapa? Ya salah satunya kalau kita punya saudara, kakak atau adik. Kalau semisalkan kita anak tunggal, semisalkan atau kakak atau adik sudah tidak ada, semisalkan kepada siapa? Yaitu kepada saudara dari bapak kita, saudara dari ibu kita, yaitu paman dan bibi dan seterusnya. Itu adalah kerabat yang terdekat. Oke ya. Dan yang terakhir, anak soleh, ya jangan lupa, anak soleh juga menghormati gurunya sebagaimana ia menghormati kedua orang tua. Di mana guru telah berjasa besar mendidik kita menjadi pintar dan berakhlak mulia. Ia akan selalu mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, mengerjakan tugas sekolah dan dengan baik dan tepat waktu, mendengarkan dan melaksanakan nasihat dan petunjuk dengan sungguh-sungguh. Jadi selain kita menghormati kedua orang tua kita yang sudah melahirkan, mengandung, membesarkan, ya, kita juga harus menghormati guru-guru kita yang ada di sekolah. Bagaimanapun tidak lepas kesuksesan kita itu dari apa istilahnya pembelajaran pendidikan yang sudah guru-guru kita berikan di sekolah. Karena kita ini kan sekolah dari TK, SD, SMP, nanti SMA, nanti lanjut ke perguruan tinggi atau kuliah. Nah ini kita tidak lepas dari peran dari guru kita. Ya, peran dari guru, di mana guru ini berjasa sekali dalam proses kita mencari pengetahuan, mencari wawasan, mencari pengalaman, sehingga kita menjadi orang yang sukses seperti saat ini. Itu baik ya anak-anak sekalian, terima kasih. Kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya untuk lebih dalam lagi kita membahas tentang bagaimana cara kita menghormati orang tua dan guru. Kurang lebihnya mohon maaf, Mr. Akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.